adik-adik semuanya. Kita mau mulaikan ibadah pada saat malam hari ini. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau ikut nyanyi pujian ini ya. Kami bersyukur, berterima kasih buat sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada kembali bersama-sama beribadah dengan teman-teman kami yang anak sekolah minggu. Seberapa kami yang ikut ibadah bersama-sama, Tuhan tolong kami, urapi kami semua, beri kami sukacita untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu sore hari ini ya Tuhan. Berkati guru-guru kami akan melayani sore hari ini. Biar kami semua yang ikut ibadah bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami sore hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Jangan ada yang diem-diem ya. Semua harus ikut nyanyi. Kita mau memuji Tuhan biar di rumah, biarpun di kamar. Tetapi mulut kita harus memuji Tuhan, tangan kita harus bertepuk tangan, tangan kita harus mengangkat tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, kita mau nyanyi pujian Happy ya ya, Happy ya ya. Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Surga
Kalau kita sehat, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya tangan dan kaki, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak punya mata gimana? Kalau mata kita tertutup jadi orang buta gimana? Nggak mau ya? Kalau matanya tutup gelap semua. Atau seandainya kita nggak punya tangan, nggak mau tante. Nah, kalau kita nggak mau, kalau kita punya, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada ibadah online, nggak boleh diem, nggak boleh ngeliatin doang. Kalau pas saat memuji Tuhan, kita harus ikut menyanyi, kita harus ikut bertepuk tangan, kita harus ikut mengangkat tangan, harus ikut beribadah. Kita bukan nonton online, tetapi kita mau beribadah untuk melayani Tuhan. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi pujian, firman Tuhan ku dengar. Ayo anak-anak semua tutup matanya, lipat tangan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus. Tolong padaku firman Tuhan, Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus tolong, Yesus, tolong padaku. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada malam ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu, agar benih firman-Mu tertanam di hati kami dan bertumbuh subur dan berbuah menghasilkan. Kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam Alkitab kita, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16. Ayo, mana Alkitabnya? Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Nah, ya. Udah dapet ya? Oke, kita baca yuk. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena kuasa dunia ini telah dihukum. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus akan kembali naik ke surga. Kalau di dalam ayat sebelumnya, di sini Tuhan Yesus memberikan nasihat, memberikan penghiburan, ya, jangan sedih kalau Tuhan Yesus naik ke surga, bukan berarti Tuhan Yesus ninggalin kita. Katanya enggak, tapi Tuhan Yesus kasih roh penghibur, roh penolong, roh yang membantu kita, yaitu namanya Roh Kudus.
Siapa namanya? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini akan menginsafkan, akan menyadarkan kita terhadap dosa. Nah, Tante kasih contoh ya. Orang percaya diibaratkan seperti botol kosong. Nih, botolnya kosong ya. Botolnya kosong, oke? Nah, botolnya kosong ini seperti hidup kita yang tidak ada dosa, yang tidak ada kesalahan, sudah diampuni Tuhan. Nah, tetapi seringkali iblis selalu menggodai kita. Seringkali iblis selalu bikin kita berbuat dosa. Dosanya apa? Seringkali kita suka marah-marah, ya. Marah-marah kalau nggak mau disuruh makan. Misalnya contoh, Leoni makan. Kita masih asik main. Kemudian kita marahin mamanya. Apa sih mama? Nggak mau, saya nggak mau makan. Nah, marahin orang tua, marahin mama, itu dosa nggak? Dosa. Kita lihat tuh dosanya masuk ke tubuhnya kita, marah-marahin orang tua. Terus ketika teman kita ada yang punya HP baru, sepatu baru, terus kita iri, kita pengen, terus kita langsung bilang, mama aku mau beli HP baru, aku mau beli sepatu baru kayak temen aku. Itu dosa nggak? Dosa, nggak boleh iri hati, cemburu itu namanya. Nah, terus kita langsung berbuat dosa lagi, iri hati, ya. Terus apalagi kalau kita disuruh belajar, ya, sekarang kan belajarnya online, ya, tapi kita ngumpet-ngumpet bukan belajar, tapi kita buka YouTube. Pelajarannya nggak dipelajarin, nggak tugas-tugasnya nggak dikerjain, malah kita main game. Orang tua nggak tahu, guru nggak tahu, kita asik-asik main game, padahal disuruh belajar. Dosa lagi. Nah, wah, dosanya tambah banyak nggak? Banyak, ya. Dosanya tambah banyak. Nah, kalau dosanya tambah banyak begini, lama-lama penuh nggak? Ada gelasnya, gelas yang ada pantainya tadi. Kalau lama-lama banyak, tambah penuh, kita akan masuk neraka. Tante nggak mau tante masuk neraka. Neraka itu banyak setan, kuntilanak, gondoruwo, banyak macam-macam, ngeri. Di situ juga gelap, disiksa, dipotong kupingnya, dipotong tangannya, dimasukin ke dalam api. Aduh, tante nggak mau, aku nggak mau masuk neraka. Ketika itu kita tambah banyak dosanya. Terus kita mau apa? Kita mau menghilangkan ini. Kalau kita mau masuk neraka, kalau kita mau masuk surga, kita harus menghilangkan ini. Gimana caranya, tante? Nah, firman Tuhan bilang akan ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan datang di hidup kita, menginsafkan, menyadarkan, membuat kita untuk jadi orang yang sadar, bertobat bahwa itu dosa. Kamu harus cepat-cepat minta maaf. Kita udah berbohong, udah mencuri, udah iri hati, udah suka nyontek, ngomong kasar, ngomong jorok, ngomong melawan orang tua, ngomong nggak bener, kata-kata kasar. Ya, itu dosa, semua itu dosa. Kalau kita tambah banyak dosanya, kita masuk neraka. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita sore hari ini, Roh Kudus akan datang buat kita. Wah, gimana tante caranya? Lihat ya. Ini
perumpamaan seperti Roh Kudus. Ini balon, ya, balon ini seperti Roh Kudus, ya. Balon ini seperti Roh Kudus. Coba lihat. Ini apa? Lihat ya, balon ini seperti Roh Kudus. Nah, ya, balon ini seperti Roh Kudus yang akan mengeluarkan kita dari dosa. Wah, dosanya keluar nggak? Keluar ya, dosanya keluar ya. Wah, dosanya keluar semua. Bohong, mencuri, iri hati, sombong. Dosanya keluar semua. Dosanya dibuang kemana, Tante? Dibuang aja ke laut, ya. Dibuang ke laut. Jauh, buang ke laut. Nah, hidup kita jadi apa? Jadi bersih lagi, nggak ada dosa, ya. Hidup kita nggak ada dosa lagi. Hidup kita jadi murni lagi. Karena apa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan penyucian, kekudusan, pengampunan kepada kita. Nah, Tante terus kalau udah bersih diapain? Nah, kita isi dengan kehidupan yang baik. Nurut sama papa mama, rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin belajar, jadi anak yang baik. Nggak boleh suka main game online yang bikin kita jadi malas ibadah, malas belajar, malas ngapa-ngapain. Nah, ya, kita mau jadi anak yang baik. Siapa yang mau jadi anak yang baik? Oke. Siapa yang masuk surga? Mau masuk surga? Oke. Tapi Tante, aku kan masih kecil. Emang bisa Tante kalau masih kecil dipenuhi Roh Kudus? Nah, bisa. Siapapun bisa. Yoel bilang, Tante bacain ya buat kita semua ya. Yoel pasal yang kedua. Ya, Yoel pasal kedua. Kita baca yuk ya ayatnya ya. Yoel pasal kedua. Dah. Siapa di sini yang ada Alkitabnya? Yuk. Yoel pasal kedua ayat yang ke-28. Ya, Yoel pasal 2 ayat 28, kita lihat. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, berarti di sini ada tulisan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Yeay. Berarti kita anak-anak sekolah minggu yang laki-laki, yang perempuan angkat tangan. Kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bisa dibuang dosa kita, dikeluarin dosa kita oleh karena pertolongan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudusnya ada di hidup kita, kita harus nurut. Roh Kudus bilang, nggak boleh ngelawan orang tua, harus rajin berdoa, harus rajin ibadah, harus rajin belajar. Kita nggak boleh melawan, ya. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita mau taat, kita mau setia, kita mau sungguh-sungguh, ya. Siapa di sini yang mau dipenuhi Roh Kudus? Oke, semuanya dipenuhi Roh Kudus ya.
Dengan cara apa? Dengan cara kita mau datang kepada Tuhan dan mau berdoa. Ya, mau sungguh-sungguh berdoa, mau sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Nggak boleh malas-malas ibadah ya, nggak boleh malas-malas. Tante, kan sekarang kan musim corona, jadi kan aku di rumah terus. Oke, di rumah, tetapi tidak boleh malas untuk jadi alasan untuk malas berdoa, untuk malas baca Alkitab, untuk malas memuji Tuhan, untuk malas beribadah. Nggak boleh ya. Seperti sekarang ada ibadah online, ya, ibadah online di rumah, tapi kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau ibadah online bukan nonton, tetapi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oke, selamat malam buat kita semua. Kita mau tutup ibadah ini dengan doa. Kita nyanyikan pujian. Roh Kudus yang manis. Tutup mata, lipat tangan semua. Kita nyanyi pujian ini. Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Oh, datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku, datang penuhiku, angkat tangan semuanya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkan, Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku, haleluya. Amin. Datang urapiku, datang urapi, datang segarkanku, datang segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya anak-anak sekolah minggu, kami semua yang ada akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kesukaan kepada kami untuk beribadah, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk memuji Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu memimpin kami ke dalam kebenaran-Mu, sehingga kami boleh masuk surga. Dan Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami mau bertobat sungguh-sungguh, dosa kami keluar semuanya, diampuni oleh Tuhan, dikeluarkan semuanya, sehingga hidup kami kembali bersih, hidup kami kembali kudus, dan kami mau melakukan yang baik Tuhan. Kami mau jadi anak sekolah minggu yang baik, yang dengar-dengaran, yang menghormati orang tua, yang mau menjadi anak yang rajin belajar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami tutup ibadah sekolah minggu Rabu Ceria saat sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat malam buat kita semua. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Mwah.